penting juga ya untuk kembali ke Indonesia untuk melihat situasi dan kondisi seperti ini di negara kita itu seperti apa. Aisyah Prastowo, wanita asal Yogyakarta ini sekilas seperti pengajar pada umumnya. Namun siapa sangka latar belakang pendidikannya justru menggugah inspirasi bagi sesama kalangan terdidik. Guru SMA di Sleman ini merupakan lulusan Oh iya, saya jadi lulusan dari S3 atau program doktoral di Engineering Science di University of Oxford di Inggris. Aisyah menjadi mahasiswi Engineering Science Oxford 2014 melalui program LPDP generasi pertama. Kemarin itu memang kebetulan di Twitter itu kan sudah lagi ramai ya tentang LPDP ya, kalau nggak salah memang karena kemarin itu lagi dari pemerintah itu ada wacana nih LPDP apakah boleh pulang atau boleh bekerja di luar seperti itu. Nah, saya sendiri mungkin orang tua itu dari sains semua ya, jadi bapak saya itu dulu kuliahnya fisika, ibu saya dulu kuliahnya kimia gitu. Nah kemudian saya lahir waktu bapak lagi ambil S3 di Kanada. Sekarang Bapak bekerja sebagai dosen di UGM, di jurusannya ELIN. Saya itu S1-nya di UGM, di Teknik Fisika. Kemudian saya lanjut ke Prancis. Nama kampusnya, sekarang kampusnya Université Paris Cité, tapi dia di bawah Research Center ya sebenarnya. Nah, namanya dulu CRI, tapi sekarang namanya Learning Planet Institute. Jurusannya adalah Interdisciplinary Life Science. Selain harus melakukan riset, kalau misalnya S2 yang biasa itu kan satu kali penelitian mungkin ya untuk tesisnya gitu ya. Nah kalau di kampus saya dulu itu saya malah disuruh untuk muter-muter, artian ke berbagai lab gitu. Jadi nggak hanya satu proyeknya, tapi waktu itu ada 4. Jadi ada 1 di tahun pertama dan ada 3 proyek penelitian di tahun kedua. Dan kebetulan juga waktu itu kan tahun 2013 ya, saya lulus S2 itu tahun 2013, itu tahun awal-awal ada beasiswa LPDP. Jadi saya direkomendasikan dari KBRI Prancis sebenarnya waktu itu, oh ini ada program beasiswa baru gitu. Terus habis itu ya udah saya sekalian mendaftar untuk LPDP-nya. Bidang saya itu microfluidics ya, tadi sebutnya microfluida. Microfluida sebenarnya intinya adalah melihat perilaku fluida, contohnya cairan ya, lebih banyak cairan sih kita sebenarnya di skala mikro karena perilaku. Nah sebenarnya untuk proyek saya sendiri ini adalah kolaborasi dari Engineering Science dan School of Pathology. Jadi kami ini mengamati bagaimana perilaku sel ketika dikultur atau dikembangbiakkan di skala yang sangat kecil, skala mikro. Jadi tujuannya adalah ketika nanti misalnya kita mau melakukan misalnya screening ya, kita mau ngetes suatu obat, mungkin obat ini mahal misalnya, atau ada suatu zat yang ingin kita teliti, kita tidak perlu menggunakan volume yang besar. Setelah menyelesaikan studi S3 pada 2019, Aisyah pulang kampung dan menikah. Dia kembali terjun menjadi tim peneliti dosen. Di masa COVID-19, dia mulai membuka kelas belajar untuk penelitian dan penulisan ilmiah bagi pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa maupun melanjutkan studi ke luar negeri. Pengalamannya sebagai pengajar membawanya kepada tawaran untuk merintis sekolah alternatif pada 2024. Sebelumnya memang sebelum saya mulai merintis praktis high school ini, saya sudah mungkin sekitar 2 atau 3 tahunan ya ini mengajar penelitian ke anak SMP, anak SMA gitu. Kemudian memang subjek yang saya ajarkan itu lebih ke penelitian. Jadi untuk LKTI gitu misalnya, itu lomba penelitian, misalnya OPSI, atau untuk memperkaya portofolio mereka. Ini kebetulan anak-anak ini yang mereka sebenarnya ingin mendaftar kuliah ke luar negeri. Di situ mulai cukup ini ya, kayak tertarik ya dengan mengajar anak-anak remaja ya, karena itu ada seninya gitu ya. Kita tidak bisa terlalu keras mungkin, tapi juga tidak bisa terlalu dibiarkan. Dan kemudian menurut saya menarik juga ketika saya mengajar online ini kan saya bisa ketemu dengan siswa dari berbagai latar belakang ya. Jadi ada yang dari pondok di Sleman gitu ya, ada yang dari anak yang dari sekolah yang cukup elit di Jakarta gitu. Dan itu tuh pendekatan kita tuh harus berbeda gitu ya. Praksis itu sendiri sebenarnya untuk pendirinya itu kebetulan masih ada koneksi ya. Jadi ada teman suami saya yang memang sudah memiliki bisnis di bidang pendidikan ini sudah 3 tahun berjalan, kemudian mau tahun keempat dan mau buka SMA.
kemudian mencari partner yang bisa bersama-sama konsep praksis high school ini dari awal cukup cocok ya, karena praksis high school sendiri mengusung konsep sekolah berbasis STEAM ya, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi cukup sesuai dengan background pendidikan saya, dan saya juga memberikan insight tentang mungkin teknologi-teknologi yang akan berkembang di tahun-tahun mendatang, karena ini kan yang kita perlu siapkan nih, murid-murid kita sekarang ini tidak dipersiapkan untuk dunia saat ini, tapi dunia masa depan kan. Alhamdulillah ya, kemarin ada satu siswa yang sudah berhasil publikasi artikel di jurnal ilmiah. Terus kemudian di bulan Februari kemarin ya, anak-anak ini atau siswa-siswa kami berangkat ke Vietnam untuk mengikuti First Tech Challenge atau lomba robotik, kompetisi robotik. Dan alhamdulillah juga ternyata mereka dapat award ya, namanya Judges Choice Award ya. Jadi menurut saya sebenarnya penting juga ya untuk kembali ke Indonesia untuk melihat situasi dan kondisi seperti ini di negara kita itu seperti apa, mungkin permasalahan apa yang dihadapi di Indonesia, terus kemudian apa impact atau apa ya, kontribusi yang bisa kita berikan ke Indonesia. Gitu. Menurut saya mungkin karena selama S2 dan S3 itu mungkin cukup lama ya, 7 tahun saya di luar negeri, itu saya perspektifnya dari Eropa ya, permasalahan yang dihadapi di sana kan tentu berbeda dengan yang di Indonesia. Di sini mungkin ketika saya dulu S2 dan S3 ya di luar negeri gitu, kadang kita sudah merasa hebat gitu, atau kita sudah merasa lebih dari orang lain gitu. Tapi ketika kita kembali ke Indonesia, ternyata permasalahan yang kita hadapi itu berbeda dengan kondisi ketika di luar negeri gitu ya. Dan ternyata untuk bisa memahami dan menyelesaikan sebuah masalah itu kan kita harus terjun langsung dulu ya, dari bawah gitu ya, mungkin berinteraksi langsung dengan, kalau misalnya saya di pendidikan ya berinteraksi langsung dengan siswa-siswa di sini gitu, mendengarkan mereka itu sebenarnya pandangan mereka seperti apa, harapan mereka seperti apa, cita-cita mereka seperti apa gitu. Orang yang jadi kemarin saya juga melihat ya komentar-komentar gitu ya, kayaknya untuk menjadi guru kok kontribusinya kurang gitu ya, atau diharapkan bisa lebih gitu ya. Tapi sebenarnya saya juga melihat dari dampak atau impact ya, sesuatu yang bisa scalable gitu ya. Jadi ketika saya diminta untuk menjadi seorang guru di sini, saya juga sebagai kepala sekolah, dan sekaligus saya juga mengkonsep ini dari awal ya, karena memang saya ikut dalam pengkonsepan si praksis high school ini dari nol gitu. Dan harapan kami supaya model yang diterapkan di praksis high school ini apabila berhasil juga bisa direplikasi di sekolah-sekolah lain, kalau bisa di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalau kedepannya memang sudah ada rencana praksis ini, ada beberapa rekan yang ingin mengadopsi sistem praksis ini di kota-kota lain di Indonesia, ya harapannya supaya ini bisa scalable ya.